Nah, di sini ada kabar yang cukup mengejutkan ya. Di sini dari Kumparan, demi program baru Prabowo, usulan anggaran PUPR dipangkas 136 triliun. 136 triliun. Wah, bayangkan ya, besok ketika Pak Prabowo menjabat pasti juga akan banyak jalan-jalan berlubang ya. Apalagi saat ini juga anggaran di Kementerian PUPR itu kalau tidak salah 200 triliun lebih ya. Di situ bahkan juga masih ada jalan yang berlubang. Apalagi kalau dipangkas seperti ini. Nah, di sini saya juga sangat heran sekali. Kenapa ya bisa anggarannya dipotong seperti ini? Apakah untuk makan siang gratis? Kemungkinan sih. Apalagi juga anggaran program makan siang gratis itu pasti akan membutuhkan dana yang cukup fantastis. Apalagi kalau kita lihat pada berita pada waktu lalu ya. Di situ bahkan program makan siang gratis di situ akan tidaknya dinikmati oleh 80 juta siswa di seluruh Indonesia. Ini pasti akan membutuhkan dana yang sangat fantastis. Nah, kemungkinan sekarang ini putar otak ya, putar otak anggaran dari mana lagi ya di sini ya. Pada waktu lalu yaitu ada yang mengusulkan dana dari BOS dan lain sebagainya, tapi juga ditolak oleh para guru-guru dan saat ini anggaran Kementerian PUPR. Ya, menurut saya cukup masuk akal sekali, apalagi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo di 2 periode di sini, bahkan juga pembangunan jalan-jalan sungguh masif. Ketika pergantian Presiden kemungkinan juga anggaran PUPR di sini akan dipangkas lah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh sahabat saber. Alamak, belum juga dilantik programnya dah bikin cemas. Siap-siap deh jalan nasional bolong-bolong, gedung-gedung kotor dan bau, waduk-waduk terbengkalai ya. Apalagi kalau kita lihat ya, pembangunan Presiden Joko Widodo itu sangat masif, mulai dari bendungan, jalan tol, jalan provinsi dan lain sebagainya. Di situ pasti juga akan mengeluarkan dana seperti dana maintenance, perbaikan dan lain sebagainya. Tetapi kok anggarannya dipotong di sini? Wah, saya juga penasaran ya. Kira-kira seperti apa sih beritanya di sini? Pemotongannya juga kira-kira dibuat apa demi program baru Pak Prabowo? Program baru menurut saya ya makan siang gratis di situ. Nah, di sini Kementerian PUPR mengusulkan kebutuhan anggaran di tahun 2025 senilai 212 triliun. Namun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2025 hanya ditetapkan 75 triliun. Menteri PUPR Basuki mengatakan pagu indikatif tersebut berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan nomor MK02 2024 dan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor D8 PP 0403 2024 tanggal 5 April. Pagu indikatif tersebut masih jauh di bawah usulan kebutuhan anggaran sebesar 212 triliun sesuai surat Menteri PUPR tanggal 4 April tentang usulan kebutuhan anggaran Kementerian PUPR. Ungkapnya saat rapat kerja Komisi 5 DPR pada 6 Juni. Basuki menuturkan usulan kebutuhan pagu per unit organisasi yakni Dijen Sumber Daya Air 68 triliun, Dijen Bina Marga 81 triliun, Dijen Cipta Karya 38 triliun, Dijen Perumahan 21 triliun, Dijen Bina Marga 880 miliar, dan SIBPP 1,750 triliun. Sementara dalam pagu indikatif yang disetujui, pagu per unit organisasi yakni Dijen Sumber Daya Air 26 triliun, Dijen Bina Marga 32 triliun. Wow, jadi pemotongannya sangat banyak sekali ya di sini. Nah, di sini Basuki menjelaskan alasan anggaran disetujui jauh di bawah usulan Kementerian PUPR karena untuk memberikan ruang lebih besar untuk program pemerintahan baru Prabowo Gibran. Nah, di sini akhirnya kan pasti juga akan ada anggaran-anggaran yang dipotong yaitu demi program unggulan dari Pak Prabowo Gibran. Ya memang kalau pada waktu lalu di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu semua difokuskan ke Kementerian PUPR yaitu untuk pembangunan mulai jalan tol dan lain sebagainya, bendungan dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya sangat wajar sekali bila di kementerian baru yaitu Pak Prabowo Gibran pasti akan ada program unggulan lainnya dan kemungkinan yang lainnya juga pasti akan dipangkas, difokuskan ke program baru dari Pak Prabowo Gibran. Menurut saya seperti itu. Ya, menurut saya sangat wajar sekali. Pasti juga akan ada pro dan kontra ya seperti ini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Satya Dharma, korupsi dibiarkan, sibuk pangkas sana sini, naikkan pajak rakyat, jogetin aja. Ya semoga saja karena ada anggaran dari Kementerian PUPR yang dipangkas untuk membiayai program baru dari Pak Prabowo Subianto, semoga saja yang lainnya tidak naik lah seperti pajak dan lain sebagainya. Nah, dari sini dari Cak Cu,
Baguslah ternyata Prabowo nggak selamanya bisa disetir Mukidi. Yuk kita nonton aja dah. Pantesan PP Tapera tiba-tiba diteken presiden, untung rakyat menolak. Di sini dari Luffy Angel wis, waduh. Prabowo Depo Baby Jenderal ya seperti itulah. Jadi di sini memang ada anggaran yang dipotong ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, ada berita yaitu demi pemerintahan baru anggaran Kementerian Basuki dipangkas 82 triliun. Padahal tadi di sini sekiranya dipangkas 138 triliun. Wah, mana yang bener di sini ya? Padahal di sini juga masih berita yang sama tetapi judulnya juga sudah berbeda di sini. Saya jadi curiga ya, apakah pemotongan di sini gara-gara pada waktu lalu setidaknya ya menolak Tapera. Di sini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mendapatkan pagu indikatif sebesar 75 triliun pada tahun anggaran 2025. Nominal tersebut jauh lebih sedikit dari kebutuhan pagu anggaran tahun 2025 yang diajukan oleh Kementerian PUPR, yakni 212 triliun. Wow. Di samping itu, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 157 triliun. Oh, jadi di sini pagu anggaran untuk tahun 2025 itu 157, sehingga bisa disimpulkan anggaran Kementerian PUPR menurun atau terpangkas sekitar 82 triliun. Kalau dari judul di situ, yakni pagu anggaran yang diminta atau yang diajukan oleh Kementerian PUPR itu sebesar 212 triliun, tetapi yang di ACC yaitu sebesar 75 triliun. Ya, seperti itulah. Jadi kita lihat sajalah besok seperti apa. Kita hanya bisa melihat sajalah drama-drama apa yang terjadi. Apalagi juga mau mendekati Pilkada serentak 2024 ya. Pasti juga akan ada kejutan-kejutan menarik lainnya. Ya, seperti manuver-manuver politik, pengkhianatan-pengkhianatan politik dan lain sebagainya. Apalagi juga kita ya di negara Indonesia baru pertama kali ini loh, yaitu akan menghadapi Pilkada serentak. Biasanya kan tidak seperti ini. Baru kali ini saja pada 2024 ada pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi di sini juga harap was-was ya. Semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan jujur dan juga adil. Semoga saja perhitungan suaranya tidak seperti pada waktu lalu ya, pada Pilpres 2024. Dan bahkan juga perhitungan dari KPU seperti hasil sirekap di situ bahkan juga sangat jauh sekali dari formulir C1 dan lain sebagainya. Semoga saja tidak terulang di kemudian hari pada Pilkada 2024. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama apa yang paling tunggu-tunggu adalah program makan siang gratis dan juga susu gratis.